Yang bikin saya benar-benar yakin, maksudnya akhirnya memilih ya udah syahadat dulu deh, masalah keluarga dan masalah yang lain belakangan gitu. Waduh. Itu di keren itu. Iya, waktu itu mikirnya gitu karena 3 minggu sebelum syahadat itu berturut-turut seminggu sekali itu ada yang meninggal kok. Oke. Dan yang meninggal itu yang takut mati. Iya, takut mati. Oke. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali jumpa di channel Dolitan. Sekarang saya sedang ditemenin sama Villa ya? Iya. Villa. Assalamualaikum Villa. Waalaikumsalam kok. Villanya berapa kamar? Maunya berapa? Tahu. Villa sepatu atau villa rumah? Villa sepatu. Villa sepatu. Alhamdulillah. Ini juga syahadat kapan Villa? Tahun lalu. Tahun lalu? Iya. Oh berarti belum lama. Masih boleh disebut mualaf ya berarti ya. Syahadatnya di MCI Tebet. MCI Tebet. Oke. Sama Mbak Retno bukan? Sama Pak Dero. Pak Dero. Romadi. Oh Romadi. Iya, Pak Romadi. Alhamdulillah. Dengar-dengar katanya anak pendeta. Iya. Pendeta mana nih? Kebetulan Papa di GBI. Hah? GBI mana? Di Papua, di Nabire. Papua? Iya. Jauh bener. Jadi dulu kan mereka sekolah Alkitab ya. Nah, terus kemudian misionaris gitu ke sana. Oh jadi misionaris? Iya, dari tahun 96 terus ngebangun yayasan yang Dari 96? Berarti udah tua ya. 96 udah lahir belum? Udah. Oh udah. Belum. Jadi papanya emang sekolah Alkitab? Iya. Di mana? Di STT Tawangmangu. Oh Tawangmangu. Tawangmangu. Terus habis itu jadi misionaris, dikirim ke Papua. Di sana mereka ngebangun yayasan mulai dari asrama dan sekolah. Yang ngirim gereja berarti? Anda ada bersama tim yang lain. Oh. Jadi bukan dari gereja. Jadi mereka satu tim bikin di sana, akhirnya sekarang meluas se Indonesia. Berarti dulu Villa lahir di Papua? Enggak, di Tangerang. Oh, lahir Tangerang. Mamanya ikut ke Papua dulu? Iya, mamanya juga di STT Tawangmangu juga. Oh, sama-sama. Oh, ketemu di lokasi Cinlok maksudnya. Kayaknya sih. Cinlok. Sama-sama belajar ini ya, apa namanya? Jadi pendeta. Terus nikah. Terus jadi punya gereja di Papua. Enggak punya gereja sih, misionaris. Apa ya, evangelis kali ya, bukan pendeta yang punya gembala gitu. Bukan pendeta yang punya jemaat. Tapi ya kalau khotbah kemana-mana ya itu sebutannya apa itu. Jadi pendeta tembak itu maksudnya. Jadi dia khotbahnya di mana-mana. Iya, hamba Tuhan. Evangelis ya berarti evangelis. Ya. Oke. Jadi di Papua berapa tahun bapaknya? Udah dari tahun 96 mereka di sana. Sampai saat ini. Oh sampai sekarang? Oh lah kok bisa lahir di Depok? Apa? Lahir di mana tadi? Lahir di Tangerang. Mama Ciben. Oh Mama Ciben. Kalau yang belum tahu Ciben apa Cina Benteng? Iya. Tangerangnya di mana? Di Tangerang kota. Oh kota. Iya. Oke. Lo kalau Mama berarti sekarang juga di Papua? Iya. Berapa saudara Villa? Berlima. Nomor berapa? Pertama. Paling perempuan gede. Sendiri. Oke. Iya. Yang 4 belum ada yang masuk Islam? Nah, belum. Kan baru aku. Jadi baru Villa. Semua. Opa aku juga pendeta. Nah, kalau Opa punya gereja dulu di Cipondo. Oh. Opanya punya gereja, papanya pendeta. Iya. Waduh, komplit dong berarti ya. Anaknya mualaf. Waktu syahadat dulu gimana? Langsung kasih tahu papanya atau? Syahadat dulu baru kasih tahu. Berapa lama setelah syahadat baru kasih tahu? Sekitar 2 atau 3 bulan ya. Oh 2-3 bulan, nggak langsung ya? Enggak. Nah terus begitu ngasih tahu gimana? Ngasih tahu papa dulu atau mama dulu? Bareng karena mereka udah curiga nih anaknya udah nggak bener nih kayaknya gitu kan. Nggak bener. Terus habis itu telepon, habis itu ngobrol kan. Terus aku bilang gini, kita diskusi ya, aku bilang itu, bukan jangan debat gitu ya. Diskusi, aku tanya, dia bilang, kenapa kamu terakhir gereja kapan kata dia gitu. Kayaknya yang 2 tahun lalu itu yang sama papa sama mama mereka kan kadang Natalan kan kesini ya, dari sana gitu. Nah habis itu ya kenapa udah, iya karena aku ngerasa nggak punya koneksi lagi gitu dengan, jadi ibadah hanya sekedar rutinitas tapi ya hambar gitu, nggak punya rasa apa-apa gitu kan. Jadi terakhir kok lama banget gitu, iya gitu. Terus sekarang gimana gitu? Iya aku mempelajari yang lain, aku bilang lagi mempelajari yang lain.
Terus ngobrol-ngobrol gitu. Itu padahal udah syahadat tuh. Udah. Bilangnya masih mau belajar yang lain gitu. Lagi mempelajari yang lain. Terus dia bilang, apaan agama apa kata dia gitu. Semuanya aku bilang gitu kan. Nah ya udah, yang penting jangan pindah kata dia kayak gitu kan. Terus aku tanya, nah sekarang papa itu memilih Protestan itu karena apa? Aku bilang gitu. Kristen Protestan itu karena apa? Ya karena emang Yesus tuh jalan kebenaran dan kehidupan gitu kan. Di Katolik juga katanya. Jawaban gitu, ya makanya aku bilang kenapa papa milihnya nggak Katolik, kenapa milihnya Protestan gitu kan? Itu sama aja, itu kan menyembah satu Tuhan yang sama kata dia gitu kan, cuman beda caranya aja. Aku bilang enggak dong pak, orang kitabnya aja beda, aku bilang gitu. Terus perpecahan dari mulai Katolik ke Protestan kan itu kan ada ininya ya, ada prosesnya juga. Waktu itu Martin Luther mengeluarkan berapa tuntutan dia gitu kan, dari sebelumnya 95. Juga ada 95 dalil kalau nggak salah. Terus sebelum dan ada Ortodoks juga, aku bilang kan kitabnya beda juga, aku bilang gitu. Nah, kenapa papa milihnya Protestan nih? Kenapa nggak milihnya Katolik? Kalau misalkan kita ngelihatnya Tuhannya sama nih ya, aku bilang gitu kan. Papanya nggak jawab karena di Protestan kita bisa nyanyi-nyanyi, joget-joget gitu. Enggak, ya sama aja tuh. Enggak sama kata dia gitu. Sama aja, cuman beda ini doang kata dia, beda caranya aja. Enggak apa, karena papa kan orang Batak ya. Enggak, karena opung itu Kristen Protestan. Coba kalau opung Katolik kita sekarang, aku ngomong gitu kan. Dia mulai dia terus akhirnya dia bilang, terserah deh Cici mau pelajarin agama apa, yang penting jangan pindah agama kata dia kayak gitu. Terus aku bilang, ya nggak bisa gitu kalau misalkan kita sudah menemukan yang benar, masa kita tetap harus ngikutin yang nggak benar hanya karena dulu-dulu kayak gitu gitu. Terus ya itu baru mulai. Terus berarti kamu udah nggak percaya Yesus kata dia. Percaya ada Yesus, tapi Yesus itu bukan Tuhan pak. Aku bilang gitu. Terus udah ini mulai ini ya kan naiknya. Ngasih ayat nggak tuh? Ngasih, enggak, belum ngasih. Karena dia masih sabar. Ya udah, abis itu mama yang ini kan, dia kan biasa kalau telepon kan di speakerin gitu kan. Wah kamu beneran udah sesat nih kata dia gitu. Kamu beneran udah sesat nih gitu. Enggak dong, aku bilang gitu. Enggak, percaya ada Yesus, tapi Yesus itu bukan Tuhan gitu. Yesus tuh nabi. Nah setelah Yesus tuh masih ada Nabi Muhammad kayak gitu. Enggak kata dia gitu. Berarti langsung ketahuan dong, wah Islam nih gitu. Dia udah bilang gitu. Kamu udah ini nih, kamu apa namanya terkena apa mainnya sama siapa kata dia gitu kan, udah kena sama lingkungan. Enggak, aku bilang emang enggak cuman ini yang dipelajarin, cuman aku nanya ke mereka itu tentang Kristennya, bukan tentang Islamnya gitu kan. Tapi itu nggak bisa dijawab. Terus aku tanya tentang Trinitas. Gimana bisa? Maksudnya Villa nanyain Trinitas ke papa mamanya. Kita bahas, iya. Aku bilang kita jangan debat ya. Kalau debat kan berantem. Kita diskusi aja. Aku bilang itu diskusi ringan aja. Ya udah. Terus? Nanya tentang Trinitas gini. Coba deh papa selalu pikirin gitu kan. Maksudnya Tuhan itu satu tapi jadi tiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tuh gimana ceritanya gitu. Kalau misalkan emang Yesus itu Allah, maksudnya sebutannya ya, maksudnya Allah gitu. Lah dia pas waktu mau disalib aja dia berdoa dulu di Taman Getsemani gitu kan. Dia pas disalib aja dia juga berdoa, dia juga bilang mengapa Eli mengapa lama sabaktani ya. Mengapa engkau meninggalkan Eli lama sabaktani, bukan Eli mengapa lama sekali loh ya. Iya ya, pertolongannya nggak datang gitu ya. Ya ampun. Terus? Nah, iya, terus bingung tuh dia ngejelasinnya sampai akhirnya dijelasin sama mama itu pakai rumus matematika. Ya pokoknya tapi maksud aku kan tetap nggak bisa karena pikirannya kan mereka nggak terbuka. Jadi percuma mau dimasukin juga nggak ini kan. Pakai rumus matematikanya gimana? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan? Pokoknya satu Tuhan itu membiasnya jadi 3 gitu. Membias? Iya, jadi konsepnya mungkin konsepnya itu kayak matahari tuh ada cahayanya, ada panasnya, ada wujudnya. Tapi kan tetap kita bilang itu satu matahari kayak gitu. Terus aku bilang nggak bisa gitu. Terus dia bilang enggak, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Iya nggak bisa dong. Iya aku bilang gitu dong, yang nggak bisa dong kayak gitu. Udah berani ya bantah orang tuanya ya. Kan kita diskusi aku bilang. Diskusi ya. Soalnya kalau debat pasti kan harus ada yang kalah, ada yang menang kan. Kalau diskusi kan enggak nih, kita saling tukar pikiran kan. Terus? Ya, terus kata dia nggak bisa gimana memang. Terus sekarang coba deh, dia 100% manusia 100% Tuhan tuh gimana mah? Maksud aku kita coba jelasin. Terus kata dia, iya itu ada
masa-masanya di mana dia 100% jadi manusia, 100% jadi Tuhan. Oh. Misalkan dia pas waktu melakukan mujizat itu dari Tuhan, dari itu tuh Allah gitu kan. Ya yang biasanya ya dia physically manusia gitu. Nggak bisa mah Allah tuh Tuhan tuh nggak bisa berwujud manusia. Kalau misalkan dia mau turun gitu kan, dia kan bisa melakukan apa aja. Kenapa dia harus menjadi manusia gitu? Terus ngomongin penebusan juga. Aku tanya dulu tuh sih sebenarnya awal-awalnya mulai berpikir itu pas SMP. SMP itu dulu kan aku aktif di gereja ya. Emang aktif sih menjadi remaja gereja, terus pelayanan juga, jadi guru sekolah minggu juga gitu. Sempat kita tuh ngebahas tentang perbedaan antara dulu kan di HKBP di Medan, pas waktu udah ke sini ganti lagi nih. Kan karena aku gereja di mana aja kan konsepnya Tuhannya satu, ibadah kan di mana aja. Berarti kayak KJJ berarti. Iya, yang penting kan hatinya. Iya. Gitu. Tahu kayak KJJ? Apa gereja? Gereja Kristen jalan-jalan. Oh, nggak tahu. Pindah-pindah gitu. Nggak masalah sih. Nah, habis itu mereka ngebahas tentang bedanya Penebusan. karismatik sama yang biasa. Oh, karismatik. Iya, itu aku mulai kayak ada beda-bedanya nih gitu kan. Maksudnya kenapa sih HKBP harus ngebahas itu? Gereja Sinode kenapa harus ngebahas yang itu kan? Nah, terus masuk kuliah. Masuk kuliah itu kan ada yang kayak dari UKM-nya kerohanian gitu kan, ada kayak kelompok kecil. Nah, mereka tuh kayak ngerangkul kita gitu kan, namanya anak-anak baru. Di situ dia ngajarin kayak, kan mereka udah punya materinya masing-masing. Ngajarin kalau manusia itu punya yang namanya natur dosa. Nature ya. Iya, jadi natur dosa itu dosa bawaan lahir gitu, Dosa waris. dosa waris. Jadi begitu dia lahir dia udah berdosa. Ya. Jadi kalau 3 hari lahir meninggal Kan gimana tuh? kasihan ya. Iya. Terus aku mikir lah, kok kayak gitu ya? Terus buat apa dong Yesus itu mati di kayu salib buat nebus dosa kita kalau toh kita punya dosa bawaan lahir? Itu aku tanya sama mamaku pas waktu kita ngomong itu. Itu tuh dosa dari yang zamannya Adam. Jadi kalau kita melakukan dosa ya kita tetap berdosa juga. Ya sia-sia dong. Terus udah ditebus masih dosa Pengorbanannya. gitu. Iya makanya kan. Iya gitu. Beberapa yang ditanya tentang hal itu. Terus akhirnya udah selesai tuh obrolan kita malam itu. Besok paginya langsung ngirimin semua YouTube yang pertanyaan-pertanyaanku tuh tentang Trinitas, tentang Yesus berdoa di Getsemani, terus itu semua kayak gitu. Tapi sampai sekarang sih masih dia ngirimin ini Christian Prince ya. Oh, Christian Prince. Iya, yang sekarang dia ngirimin itu tentang Terus? itu. Ya tetap aja aku bilang ya enggak lah itu. Loh, jadi waktu setelah habis ngobrol bertiga sama papa mama itu, terus akhirnya mereka tahu kalau Villa udah masuk Islamnya kapan? Sebenarnya harusnya mereka udah ngerasa, udah tahu. Udah tahu, cuman nggak yang itu aja. Cuman dia bilang kayak gini, terserah Cici kata dia gitu kan, mau pelajarin agama apa aja, yang penting jangan pindah kan kayak gitu kan. Terus ngapain pelajari kalau jangan pindah? Kalau seandainya yang benar ternyata Kristen itu bukan agama yang benar gitu kan, keyakinan itu, aku bisa dong milih yang lain. Ya udah kalau kamu itu nggak usah lagi ngomong sama papa, sama mau mati pun papa nggak usah kau datang katanya gitu. Langsung gitu kan, ya udah, ya orang aku udah Islam itu, jadi ya udah. Maksudnya aku tahu tanggapannya, ya cuman kan emang ujian orang kan beda-beda ya, gitu kan. Jadi hal-hal ini emang harus dihadapin. Loh, berarti Villa tinggal di Tangerang itu sama adik-adiknya? Enggak, sendiri. Sendiri? Adik-adiknya ikut papa mama? Ada yang di Malang, ada yang di Kalimantan, udah pada kerja. Udah pada keluar. Iya. Di Tangerang sendiri, papa mamanya di Papua. Setahun sekali mereka pulang gitu? Iya, setahun sekali. Oke, nah terakhir berarti dari ngomong bertiga itu sampai sekarang belum ketemu? Belum balik lagi, belum ketemu. Iya, belum ketemu berarti. Terus kalau ketemu gimana? Iya, enggak. Pokoknya terakhir obrolan terakhir lagi nih kemarin. Katanya kamu udah pakai hijab ya kemana-mana gitu. Kata siapa? Mereka tuh ada aja yang saya nggak ngerti lah gitu. Ada mata-mata berarti di Depok, di Tangerang berarti. Iya, nggak tahu ya di media sosial juga mungkin ada kali ya. Kamu udah begini sekarang penampilannya kayak gitu kan? Iya, gitu. Nggak ada, jangan pulang ke rumah kalau pakai hijab. Kamu tuh sama aja melemparkan kotoran ke muka papa sama mama kan. Dia pendeta, sekarang dia mau khotbah, gimana jemaatnya bisa percayalah anaknya. Anaknya malah murtad. Iya gitu.
Ya sebenarnya mencoreng muka orang tuanya berarti ya dia. Sebenarnya ini ngomong kayak gini sok kuat sih. Sebenarnya di sisi lain sedih. Oh, menangis. Enggak. Bukan. Tapi maksudnya di sisi lain kan mikirin juga tentang perasaan mereka, gitu kan? Karena memang ya ini tentang apa sosialnya mereka yang berdampaknya itu banget pasti kan. Tapi apakah orang tua apakah orang-orang di Papua udah tahu kalau anak mereka udah masuk Islam? Harusnya sih udah, harusnya. Tapi mungkin sebagian ya. Waktu itu aku pernah upload di Instagram, langsung ditelepon. Akhirnya dihapus. Itu jangan sampai ya ada orang Papua yang nge-like kata dia gitu. Baru sebentar, udah langsung ya udah. Ya kalau mau jaga perasaan orang tua, sebaiknya jangan upload di medsos lah. Iya. Itulah. Kita makanya juga hargain lah. Nah makanya sebenarnya podcast juga awalnya nggak mau. Sama Kang Asep kan Ngaji Cerdas sudah berapa kali aku tolak. Nggak mau. Cuman akhirnya mau tuh ya karena diniatinnya ini aja buat syiar aja. Niatnya buat syiar. Gitu. Ya. Gitu. Jadi sampai sekarang ya masih begitu aja hubungannya dengan orang tua ya? Mereka sih masih. Terus tetap dilarang pulang ke rumah berarti? Yang pokoknya kalau pakai hijab nggak boleh, jangan pulang pakai hijab. Sekarang Villa tinggal di mana? Di Depok. Di Depok di MCI itu, oke. Sementara. Udah berapa lama di sini? Baru 2 bulan kayaknya ya. 2 bulan. Sambil kerja atau enggak? Saat ini lagi. Sekarang lagi berhenti ya. Oke. Sebelumnya kerja apa? Aku apoteker. Oh, apoteker. Iya. Oh, bisa ngeracik obat berarti? Bisa. Oke. Nggak pernah salah tuh ngeracik obat tuh? Iya namanya manusia pasti ada salahnya. Oh pernah. Tapi ya kalau sesuai sama resep, insya Allah enggak. Oke. Oh udah lama jadi apoteker? Ya 2018. Oke. Ya. Nah terus tahun lalu Sahadat bulan apa dulu tahun lalu? Tanggal 29 Februari. Februari tahun lalu? Iya. Oh berarti udah setahun lebih dong? Setahun lebih. Oke. Saya pikir akhir-akhir tahun. Berarti belajar Islamnya semua di MCI? Enggak, sebelumnya udah di masa-masa kekosongan itu, masa-masa kehambaran itu di situ belajar. Di situ baru ngelihat ke yang lain. Tadinya kan ada pun pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang nggak logik di Kristen, nggak pernah berpikir untuk mencari ke yang lain. Terus kemudian kadang karena agama itu agak sensitif ya. Jadi kalau kita bicara sama orang yang nggak open minded, itu akan ngapain sih kayak gitu kan? Ya. Bisa merusak pertemanan juga hal-hal kayak gitu. Akhirnya terakhir pas waktu lagi kosong-kosongnya banget, maksudnya lagi nggak ngerasa gimana gitu ya sama Kristen, ketemu sama temen yang akhirnya kita ngobrol, pernah nggak sih gitu ya kan? Dia Islam, dia ada Islam. Oh ini ngobrolnya sebelum ke MCI ini, sebelum bersahadat nih. Iya. Udah lama dalam proses pencarian. Pernah nggak sih gitu lo mikir kita tuh diciptain buat apa? Aku bilang kayak gitu ya. Kayak Tuhan itu kan maha, mau menciptakan, maksudnya kita tuh, aku tuh selalu ngebayangin kita tuh kayak mainan gitu, yang kayak Tuhan mau menciptakan bumi, dia itu mau ciptain yang hidup bisa, yang mati bisa, dia mau ciptain yang menderita bisa, yang bahagia bisa, bencana di sini bisa, di sini bagus bisa gitu kan. Kalau misalkan dan semua kan akhirnya akan di hari akhir semuanya kan di kiamat itu, akan ada hari penghakiman dan akan ke ini kan. Nah untuk itu semua kan kita nggak ada yang tahu, semua ketetapan Tuhan. Jadi kalau misalkan Tuhan mau ngapain aja kan dia bisa. Terus untuk apa tujuan akhir kita? Kita mau bilang kayak gitu. Untuk apa penciptaan ini dilakukan? Terus masalah beberapa inilah kayak dosa-dosa kita juga. Terus surga dan neraka itu kalau misalkan ada, bayangkan ya kita sekarang tahun 2023 ya kali ya waktu itu aku ngobrol. Masehi sebelumnya ini kan bumi udah berapa ribu tahun sebelum Masehi. Miliar tahun malah. Iya, orang-orang yang dulunya ada, terus sekarang kemana? Apakah memang reinkarnasi itu ada gitu ya kan? Jadi ya obrolan itu aja kok gitu. Ini temannya teman Islam nih. Islam. Nah, terus dia bilang pernah kata dia gitu, pernah mikirin kayak gini juga. Dan dia juga meskipun Islam dia mencari apakah kepercayaan yang dia jalanin tuh udah benar atau belum. Nah, dia nyari banyaklah referensi yang dia cari, tapi yang dia kirim ke aku itu referensinya YouTube-nya ini Donditan bukan? Donditan aja. GR lu, Pri lu. Aku lupa namanya, dia seorang ahli matematika. Siapa?
Jeffrey Lang, iya, Profesor, Jeffrey Lang, iya. Profesor Jeffrey Lang, Ya, dia kan, luar biasa itu. Dia kan sebelumnya Katolik, Ya. Terus habis itu ateis, Mm-mm. karena ngelihat background, maksudnya keluarganya mamanya baik banget, bapaknya amburadul gitu kan, jadi dia nggak percaya kalau ada Tuhan. Terus kemudian dia menemukan Islam, dan semua pertanyaan-pertanyaan dia tentang itu penciptaan itu judulnya The Purpose of Life. Ya, ya. Oh, The Purpose of Life. Ya. Iya, itu yang bikin aku, iya ini semua pertanyaannya. Terus dia sebutin itu Al-Baqarah. Itu aku langsung download My Quran di handphone, Oke. validasi dong. Padahal masih orang GBI itu. Masih. Orang GBI punya Quran di HP-nya gitu. Jadi kan Terus? memang maksudnya kalau kita dengar sesuatu atau melihat sesuatu kan kita harus validasi apa ya, maksudnya benar atau enggak pas lihat. Nah di My Quran itu ada catatan kaki. Jadi kayak hal-hal yang enggak Tafsir. terbiasa sama kita. Maksudnya ya tafsirnya itu kita kan ada artinya. Ya. Baca sampai habis. Widih. Maksudnya tapi nggak dalam satu malam itu ya. Al-Baqarah ayat berapa inget gak? 30. 30. Terus? Ya kalau nggak salah 30 atau 31 itu tentang memang Allah itu mau menciptakan Adam itu sebagai khalifah di bumi. Kayak gitu. Oh, kisah penciptaan. Tentang kisah penciptaan. Terus Kemudian alasannya itu ada, dan memang proses penciptaan itu sudah diniatkan sudah lama, dan bumi itu sudah ada sebelum ada Adam. Sementara kalau di Kristen Kejadian 1 ayat 1 udah langsung itu, nggak ada sebelum-sebelumnya sejarahnya apa kayak gitu. Sementara di Islam detail banget kok, gitu kan. Nah disitulah terus kemudian kan di situ malaikat bertanya sama Allah kan, benar ya? Benar. Betul. Ya. Terus. Malaikat bertanya sama Allah, kenapa engkau menciptakan pertumpahan darahan di bumi, gitu kan? Sementara dia bisa membuat. Nah itu pertanyaanku juga. Kalau Allah kan sebenarnya bisa menciptakan kebahagiaan, kenapa dia harus menciptakan penderitaan? Ya. Kayak gitu. Jadi memang. Nah itu semua terjawab tuh, akhirnya aku baca sampai bawah, oh aku baru tahu, oh ini artinya kufur, oh ini artinya Bani Israel, oh ini artinya ya. Akhirnya kan penasaran terus kan, dan beberapa di ayat di Al-Baqarah itu kan ada tulisannya, maka ayat ini kami turunkan agar kamu berpikir, gitu. Dan itu berkali-kali, maksudnya nggak tahu ada berapa sering ya. gitu. Ada 300 ayat yang begitu. Iya, jadi mikir gitu. Jadi kayak oh iya kan bedanya manusia dan makhluk yang lain kan memang karena manusia itu diberikan akal, Diberi gitu akal kan. dan pikiran. Jadi kalau kita tersesat kan kita punya pikiran, gitu kan. Ceritanya ya udah akhirnya terus baca sampai Anisa waktu itu kan, dan nggak tahu kenapa ya, maksudnya kayak pas banget habis Al-Baqarah tuh Al-Imran, ya kan tentang Isa kayak gitu. Jadi baru jadi gini gitu kan. Jadi yang benar-benar beda banget. Habis itu aku bandingin sama dia. Sebelum baca Quran waktu itu, kan berarti sudah terbiasa dengan Bible-nya. Sudah khatam baca Bible waktu itu? Enggak. Oh enggak. Tapi ya maksudnya gini, kalau di Kristen itu kan sebenarnya kita lebih banyak belajar itu tentang damai sejahtera, tentang bagaimana hidup seturut dengan Kristus, ya kan? Nggak ada tentang sejarah. Ya, ada maksudnya kalau di gereja itu nggak ada yang sejarah yang kita dikelotokin tentang sejarah sebelumnya itu kayak gimana. Jadi kan nggak mikir, cuman kayak oh ini kita harus begini. Kalau kita lagi ada masalah kayak gini, bukan nih ayat ini gitu. Maka terciptalah damai sejahtera gitu, ya kan gitu. Pernah sekolah Bible? Enggak. Pendalaman Bible gitu? Enggak juga. Okay. Jadi ketika baca Quran sudah beberapa surat begitu, jadi lanjut terus baca terus. Lanjut terus sampai Anissa, terus pas ngelihat bedanya kan kalau di Al-Imran itu ada tulisannya yang ayat 19 ya kalau nggak salah. Apa namanya? Allah bilang Islam adalah agama yang diridhoi. Ya, sementara kalau Inna dina indallahil Islam. Iya, sementara kalau di Kristen itu kan sebenarnya sebutan ya, gitu kan. Jadi dari bukan muridnya Yesus juga ya? Bukan. Yang pertama-tama disebut Kristen itu adalah pengikut-pengikutnya Paulus. Iya. Kisah Para Rasul 26. Ketika Paulus dan Barnabas dan pengikutnya tinggal di kota Antioquia selama setahun, barulah mereka disebut Kristen. Iya, jadi bukan yang dibawa dari Yesus. Ini loh, yang Kristen gitu kan, enggak. Yesus nggak pernah nyebut kata Kristen. Yesus nggak pernah ngajarin konsep kekristenan. Nggak pernah. Itu. Tapi yang kita tahu kan beda. Iya, nah yang orang-orang Kristen sekarang ikutin itu adalah ajaran Paulus, tapi yang juga sudah dirubah sama gereja. Dirubahnya gimana tuh? Contoh. Kan Paulus bilang, Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu
itu kan sudah ngebatalin hukum Taurat. Oh iya. Benar kan? Iya. Efesus 2 ayat 15. Yesus sendiri bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Selama langit dan bumi belum lenyap, belum hancur, ya belum lenyap ya, satu iota pun tidak akan dihilangkan. Yesus bilang tidak meniadakan hukum Taurat. Paulus bilang, Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Oke? Hukum Taurat apa aja? Babi kan haram. Iya, babi haram. Perpuluhan? Ada. Wajib nggak? Oh enggak. Wajib dong perpuluhan. Di hukum Taurat wajib. Oh iya. Iya kan? Perpuluhan, mahabbah, haram, dan sebagainya kan banyak. Hukum Taurat itu ada 613 mitzvah namanya. Kalau Paulus bilang hukum Taurat sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib, harusnya kan nggak ada perpuluhan. Iya. Kenapa gereja Tapi masih sekarang narik masih ada perpuluhan? Nah itu maksud saya. Berarti kan gereja juga merubah, memodifikasi ajaran Paulus berarti kalau gitu. Iya, bahkan di awal tahun nih, 1 bulan itu. Buat sulung. Iya, kok tahu. Ya tahu lah. Oh, yang mantan juga ya. Lama gue kali di gereja daripada lu. Kok tahu? GBI dulu. Oh, iya. Enak aja. Sama dong. Itu maksudnya Iya. gitu. Jadi Kristen yang sekarang pun sebenarnya bisa dianggap mengikuti ajaran gereja yang memodifikasi sedikit lah ajaran Paulus. Sekarang Paulus bilang nggak kalau perempuan yang berdoa dan bernubuat itu harus berkerudung? Di Alkitab sih ada bertudung tulisannya. Ya bertudung sama berkerudung apa sih bedanya? Iya, betul. Sama lah. Ya kan? 1 Korintus 11, 5, ayat 6. Itu aku debat juga sama mama, dia bilang. Nah. Nggak ada itu, kata dia nggak ada ayatnya, kata dia. Ya suruh baca aja. Ya nanti aku kirim, aku bilang gitu. Udah pernah baca kan? Iya udah. Gereja gimana? Adalah sebagian kecil Ada lah. beberapa sekarang. Ya. Mungkin ortodok masih pakai kerudung. Ya. Tapi mayoritas gimana? Udah. Nah, kan berarti kan mau modifikasi juga. Sekarang Paulus pernah nggak bilang babi boleh dimakan? Nggak ada secara tertulis kan, nggak ada. Tertulis babinya kan nggak ada. Nggak ada. Cuman tertulisnya semua makanan yang kamu beli terus di apa namanya diberkati dengan rasa syukur halal, ya kan? Tapi kan nggak tertulis babi. Sedangkan buat orang Yahudi babi itu makanan apa bukan? Ya kan? Nah sekarang Kristen gimana? Tapi ditambah lagi sama mereka ada tulisannya yang nggak boleh tuh babi hutan. Itu yang tahun 74. Iya. Yang tahun 70, tahun 58 babi doang. Bahkan yang tahun 2023 TB2 cuman babi. Tapi yang 74 haram, yang 2023 najis. Sama apa beda haram sama najis? Nah Ya itu. sama lah. Masa bisa ada babi, yang versi ini babi hutan, versi ini babi lagi, yang versi ini haram, yang versi ini najis. Gimana jadinya? Gitu. Iya gitu. Ya kan? Berarti kan kalau gitu masih ada perbedaan antara gereja dan Paulus, masih ada bedanya. Betul. Paulus sama Yesus udah jelas beda. Paulus ngajarin Tapi dosa rasanya waris. orang Kristen juga nggak tahu soal beberapa kitab di Perjanjian Baru itu ya surat-surat dari Paulus untuk jemaatnya yang dia bikin sendiri. Nah, ya itu memang kebanyakan, mungkin di atas 90% orang Kristen juga tidak tahu Bible-nya sendiri. Mungkin orang Islam juga begitu, banyak ya, bahkan 72% umat Islam belum bisa baca Quran. Ya itu kita nggak bisa nyalain, memang itu butuh pendidikan. Tetapi maksud saya, kalau orang yang sudah mempelajari 4 gospel yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini dianggap kan penulisnya tidak tahu siapa. Sedangkan dari mulai Kisah Para Rasul, terus baru masuk Roma, dari Roma sampai Titus itu kan dianggap tulisan Paulus semua. Baru nanti ada tulisan-tulisan yang lain lah, apa Yakobus lah, 1-2 Petrus dan 1 Yohanes dan Wahyu. Tapi yang menjadi apa sumber utama hukum buat orang Kristen yang sekarang kita lihat kan kebanyakan semua di surat-surat Paulus. Iya betul. Gitu kan? Nah, sedangkan apa yang ditulis Paulus itu dengan ajaran Yesus di 4 gospel ini aja beda. Tadi cerita Paulus kan bilang ada dosa waris. Itu ayatnya ada di Roma 5 ayat 12. Karena dosa satu orang itu, Hawa, menjalar kepada setiap manusia. Sedangkan Yesus gak pernah ngajarin dosa waris. Iya. Nah kan beda. Kalau memang Paulus ngaku dia dapat wahyu dari Yesus, mana ayatnya gitu loh.
Yesus ngomong ke saya bahwa ada dosa waris gitu. Karena kalau ada nanti akan bertabrakan dengan ayat-ayat di 4 gospel. Iya. Dan Nah sekarang contoh nih, Villa nih, mohon maaf nih. Yang ditulis duluan itu surat-surat Paulus atau 4 gospel? 4 gospel dulu dong harusnya. Taunya dari mana? Karena paling depan. Harusnya kan. Karena paling depan Iya, taunya. kalau ngeliat alur ya. 4 gospel kan yang paling depan Matius, Iya. Markus, Lukas, Yohanes. Yohanes. Padahal yang ditulis duluan Markus. Oh, Ya. gitu. Markus ditulis kira-kira 65 sampai 70 Masehi. 10 tahun kemudian Matius dan Lukas menyadur Markus. Tapi ini ditulis kan paling cepat Markus tahun 65 Masehi. Sebelum 65 dari tahun 48 Masehi sampai tahun 65 ini yang ditulis surat-surat Paulus dulu. Oh, gitu. Nah, berarti kalau ada surat-surat Paulus dulu, terus baru ada 4 gospel, berarti cerita di 4 gospel ini yang terpengaruh oleh tulisan Paulus atau tulisan Paulus yang terpengaruh oleh 4 gospel? Gospel dong. Ah, gitu. Duluan Paulus. Berarti ada kemungkinan besar penulisan di 4 gospel itu terpengaruh oleh tulisan-tulisan Paulus. Kalau ditanya kok, Alkitab yang asli ada gak? Alkitab, maksudnya Alkitab yang mana nih? Yang maksudnya yang disebut Alkitab apa? Yang Kristen. Yang Kristen? Injil. Yang asli? Iya. Aku sempat debat juga sama mama sama papa soal itu. Gini, Al-Quran juga itu nggak asli, itu bikinan juga semua kayak gitu. ini ngomongin perjanjian lama atau ngomongin perjanjian baru nih? Dia ngomongnya keseluruhan sih. Keseluruhan? Keseluruhan. Kalau keseluruhan kan gini, kita harus taunya gini. Mungkin pakai ini enak ya, pakai peraga ya. Kalau ngomong pakai ada barangnya enak nih. Jadi supaya biar paham juga ya mungkin ya. Aduh. Ya deh. Jadi ngerepotin itu. Aduh. Ya. Nanti ini di-cut kan, Mas Ferry. Ah, ini gini. Ini kitabnya orang Kristen kan? Ini kan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, Iya. ya kan? Perjanjian lama ini diambil dari kitabnya orang Yahudi yang namanya ini Tanakh. Oke. Ini disusun 5 abad sebelum ada Yesus. 5 abad, sebelum ada Yesus. hampir 500 tahun sebelum ada Yesus. Tahun 450 sebelum Masehi. Dituliskan dalam bahasa Ibrani. Aslinya di mana? Sudah nggak ada. Tapi pada waktu itu, kitab ini di abad ketiga, tahun 270 sebelum Masehi, diterjemahin menjadi bahasa Yunani. Jadinya ini Septuaginta. Dari tahun 270 sebelum Masehi, selesainya tahun 132 sebelum Masehi. Berapa tahun tuh? 270 kurang 130 lah. Berarti 140 tahunan lah ya. Tapi itu bertahap. Ada yang dalam 72 hari cuman 5 kitab Musa. Sisanya yang kitab-kitab Nevi'im. Sisanya lagi nanti kitab-kitab Ketuvim. Pokoknya total kurang lebih 140 tahun selesai jadi Septuaginta. Septuaginta ini ketika Yesus lahir masih ada. Ketika Yesus sudah nggak ada masih ada. Bahkan abad kedua, ketiga, keempat ini terjemahannya diubah-ubah sama orang Kristen. Sampai abad 4 tahun 397 Masehi baru ini dijadiin satu sama kitabnya orang Kristen yang perjanjian baru. Yang ini nih. Perjanjian baru yang ini perjanjian baru kan, dari Matius sampai Wahyu nih. Kalau yang ini ditulisnya dari pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Di abad keempat, akhir abad 4 tahun 397 Masehi di Konsili Kartago, Afrika Utara. Yang ini jadi perjanjian lama, yang ini jadi perjanjian baru. Ditempel. Yang ini aslinya yang waktu diterjemahin di abad ketiga sampai abad kedua sebelum Masehi, aslinya masih ada nggak? Nggak ada juga. Berarti sebelum ada Yesus udah ada. Sudah ada. Ini sudah ada sebelum ada Yesus. Makanya. Dan aslinya sudah nggak ada. Jadi Tanakh yang asli juga udah nggak ada. Septuaginta yang asli juga udah nggak ada. Yang ada semua salinan dari salinan dari salinan gitu. Iya. Udah salinan-salinan. Nah terus kita ngomongin perjanjian baru. Perjanjian baru yang ditulis dari pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua, aslinya juga udah nggak ada semua. Semuanya nggak ada, yang ada apa? Salinan dari salinan dari salinan dari salinan. Iya. Memang kalau dikumpulin banyak,
Total perjanjian baru itu mungkin naskahnya ada sekitar 24.000. 24.000 salinan. Kalau yang 4 gospel aja, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalau dijumlahin semua, total salinannya mungkin ada 5.600 sampai 5.800 salinan. Tapi dari 5.600 atau 5.800 itu tidak ada 2 yang identik. Nah, aslinya juga semua udah nggak ada. Gitu. Ya, kalau ditanya Alkitab yang asli emang di mana? Aslinya semua udah nggak ada. Iya. Yang Tanakh aslinya udah nggak ada. Yang Septuaginta asli juga udah nggak ada, yang Perjanjian Baru juga aslinya udah nggak ada. Iya, dan dia membalikan, maksudnya kembali ke orang tua ya, dia membalikan. Quran juga itu nggak asli, itu banyak dibuat. Katanya. Dibuat gimana? Orang buat-buat kayak gitu. Ya gimana orang bisa orang buat-buat kalau semua pemahaman dan semua hafalannya sama? Loh, Ya, iya. aku bilang kayak gitu. Kalau dibuat-buat kan berarti kan hafalan orang beda-beda. Iya. Ini kalau hafalan sama usah dibuat-buat. Terus mau bilang gini ya. Nabi Muhammad itu memang mama akuin dia tuh cerdik kata dia gitu kan. Terus? Bukan dia punya paman yang Kristen ya? Oh, siapa? Nasrani ya? Paman? Pamannya Nabi Muhammad. Bukan pamannya Nabi Muhammad SAW kali, sepupunya istrinya kali. Sepupunya istrinya. Warokah bin Affan. Iya. Warokah bin Naufal. Itu, tapi itu bukan pamannya Nabi, itu adalah sepupu istrinya. Dia bilangnya pamannya. Yang Khadijah. Pamannya Terus? Muhammad. Nah, dia tahu tuh semuanya katanya dari situ. Cerita-cerita tentang yang akan datang. Lalu kemudian karena dia itu ingin meningkatkan umatnya, hijrahlah dia ke Madinah, bilang gitu. Dia ngebangkitin umat Islam di situ dengan hal-hal yang dia tahu sebelumnya dari si yang dia bilang omnya ini, pamannya ini. Jadi terus? itu Nabi Muhammad itu Muhammad tuh cuma mengada-ngada aja. Mana mungkin dia bisa ketemu misalkan seseorang yang dapat wahyu terus-terusan dari Tuhan gitu kan. Kayak Musa aja sekali ketemu Tuhan kan dia langsung nggak kuat ya bercahaya kayak gitu. Nah, kalau misalkan Muhammad bilang maksudnya versinya mama ya. Iya. Bilang dia selalu ini ya, maksudnya sering ketemu gitu kan untuk mendapatkan wahyu ayat-ayat Sering Quran. ketemu siapa? Dia ngomongnya gitu, sering ketemu Allah gitu? Iya, dia bilang sering Cuma ketemu sekali kok ya. sama Tuhan untuk mendapatkan wahyu-wahyu itu. Dia biasa aja, mukanya nggak bercahaya, nggak apa. Cuma memang dia cerdik Nggak orangnya. bercahaya, emang pernah lihat mukanya? Makanya. Jadi ada beberapa maksudnya hal-hal yang kalau kita lagi diskusi atau lagi debat kayak gitu, ya untuk itu nggak aku tanggepin karena nggak masuk akal juga. Kebanyakan gitu. asumsi kalau Iya, gitu ya. Jadi gini, Nabi Muhammad SAW itu pernah ketemu dengan sepupu istrinya, ya, yang namanya tadi Warokah bin Naufal, itu cuma 2 kali. Pertama ketika Nabi Muhammad SAW tidak lama menerima wahyu, ya kan, karena dia ketakutan, diselimuti sama istrinya, akhirnya kan dibawa ke saudaranya, sepupunya. Memang Warokah bin Naufal ini mengatakan bahwa yang mendatangi kamu itu Namus. Namus itu siapa? Namus itu gelarnya malaikat Jibril alaihissalam. Yaitu malaikat yang sama yang mendatangi Nabi Musa alaihissalam, ya. Nah, Warokah bin Naufal ini ketemu sama Nabi lagi ketika di depan Ka'bah, ya. Dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua, ini jaraknya kurang lebih cuma 2 tahun. Setelah pertemuan kedua, nggak lama Warokah meninggal. Setelah itu, wahyu kan masih turun. Iya. Total dari pertama terima wahyu sampai selesai itu kurang lebih 22 tahun. 2 bulan, 22 hari, dibuletin 23 tahun lah. Selama ini apakah Warokah yang ngajarin? Ketemu cuma 2 kali, habis ketemu 2 kali dia meninggal. Nah selama sisanya siapa? Apakah dari Warokah? Ya nggak mungkin gitu. Ya. Nah tadi kalau bilang balik lagi, terus Quran aslinya mana? Kalau tulisan pertama kali yang menjadi mushaf memang sudah nggak ada. Tapi yang menjadi salinan-salinan itu masih ada. Dan salinan-salinan itu kalau yang kita bisa lihat sekarang fisiknya, contoh misalnya ada di Universitas Birmingham Inggris, itu pernah dites pakai karbon, tes karbon, ini umurnya jaraknya dengan Nabi Muhammad SAW tuh nggak lebih dari 50 tahun. Berarti yang nulis ini adalah orang-orang yang kenal dengan Nabi, istilahnya yang pernah ngopi bareng Nabi gitu lah. Itu yang ada di Birmingham University, belum lagi nanti yang di negara lain misalnya. Jadi walaupun autograf aslinya yang ditulis oleh
para sahabat pertama kali juga sudah nggak ada, tapi salinan-salinannya tuh masih deket banget dengan narasumber. Dengan jarak itu ya. Nah kalau ini jauh banget, gitu. Nah kalau buat yang kayak misalnya mamahnya taunya Nabi Muhammad SAW begini, ya itu kalau ada pengetahuan boleh dijawab, tapi harus dengan cara yang baik, jangan jadi ribut gitu ya. Dikasih tahu aja enggak gitu mah, yang bener begini. Kalau di rumah juga ada Quran kok. Di rumah siapa? Di Tangerang. Oh, oke. Enggak, maksudnya kalau mamanya lagi diskusi, menjawab mamanya dengan cara paling lembut, tapi juga maksudnya harus belajar, harus banyak belajar sejarah Islam, tradisi Islam, supaya bisa meluruskan. Nah gimana bilang mamanya mukanya Nabi Muhammad SAW apa tadi kusem? Nggak bercahaya katanya. Emang pernah lihat? Iya. Lah fotonya aja nggak ada, gambarnya nggak ada, nggak boleh dilukis. Iya. Gitu. Sama dengan Nabi Musa juga kan kita nggak tahu. Iya. Hanya dilihat dari deskripsinya. Gak usah Nabi aja. Musa ya. Yesus aja. Iya. Yang kita bisa ngeliat lukisannya. Itu siapa yang pertama kali dipakai jadi model buat dilukis? Tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu. Mau dikasih tahu nggak? Bentar ya. Jangan kaget ya. Nih yang pertama kali dilukis nih. Kok jauh amat? Aku jauh enggak dong. Iya, Garis-garis mukanya garis mirip mukanya lah, mirip. tapi dandanannya aja yang beda. Iya. Ya. Tahu nggak nih siapa? Enggak. Ini anak seorang paus. Oh. Paus kan harusnya nggak boleh nikah ya, Iya. tapi punya anak ini. Lah, kok bisa? Ya makanya ini disebut anak haram. Oh. Ini namanya orangnya Caesar Borgia. Ya, ini ditulis di sini. Dia adalah seorang anak daripada Pope Alexander ke-6. Pope itu kan paus. Iya. Ya, Pope Alexander ke-6 punya anak haram namanya Caesar Borgia. Kenapa dia? Caesar Borgia ini yang pertama kali menjadi model lukisan Yesus. Oh. Kenapa dia yang Dan dia adalah seorang apa? Lagi bete. Oh. Tahu kan lagi iya, bete? Tahu. Tahu Marno? Iya. Hah? Lagi bete tahu nggak? LGBT. Pelangi. LGBT. Nah, dia seorang LGBT yang jadi model pertama lukisan Yesus. Iya. Makanya saya bilang jangan kaget, saya bilang. Ini yang dilukis. Nah, jadi kalau orang Eropa melihat lukisan Yesus, tentu saja yang kelihatan ya modelnya model orang Eropa. Iya. Tapi coba orang Ethiopia suruh ngelukis Yesus, gimana jadinya? Kulit hitam. Iya, kulit hitam. Coba orang Cina yang ngelukis Yesus, sipit matanya. Iya sih. Ah gitu. Jadi dari situ sampai sekarang. Iya. Katanya. Nah makanya itu Nabi Muhammad SAW melarang sahabat-sahabatnya untuk melukis. Kenapa? Karena takutnya seperti umat nabi-nabi yang terdahulu, jadi menuhankan nabinya. Gitu. Betul. Kalau dirupakan iya. Iya. Oke, cukup ya. Iya. Sekarang saya minta Villa ngasih pesan-pesan dong buat para penonton. Apa? Nah, pesan-pesan buat teman-teman yang Muslim, pesan-pesan buat teman-teman yang belum Muslim. Gitu. Iya. Silakan. Ikannya dikasih pesan-pesan. Bukan pesan capcay, pesan mie goreng. Iya dong. Kasih pesan nasihat gitu lah. Kalau yang buat Kristen dulu aja kali. Oh iya, buat Kristen. Iya. Waduh, langsung Buat buat Kristen Kristen dulu nih dong. ceritanya. Iya, karena kan memang Iya. diniatkan kan untuk itu ya, Iya, gitu iya. kan. Jadi teman-teman maksudnya untuk apa yang teman-teman sedang jalankan saat ini, coba dipikirkan lagi gitu. Apakah yang teman-teman jalankan kepercayaannya ini sudah benar gitu. Dengan tidak hanya bertanya dengan yang ini aja, maksudnya dengan yang terdekat, tapi harus juga mencari tahu dari ini apa sih namanya, literatur-literatur yang ada gitu kan, terus cari tahu tentang sejarah-sejarahnya yang benar seperti Yeah. apa. Kemudian kalau kita mau belajar sesuatu yang baru, baiknya memang kita juga harus menanggalkan dulu yang sebelumnya, jadi bisa masuk dengan pikiran yang jernih. Dan kalau misalkan teman-teman merasa kayak oh ternyata ada sesuatu yang nggak beres, atau ternyata menemukan kebenaran di yang lain, di kepercayaan yang lain, ya teman-teman baiknya lanjutkan gitu, karena
yang bikin saya benar-benar yakin, maksudnya akhirnya memilih ya udah syahadat dulu deh, masalah keluarga dan masalah yang lain belakangan gitu. Waduh. Itu di keren itu. Iya, waktu itu mikirnya gitu karena Terus? 3 minggu sebelum syahadat itu berturut-turut seminggu sekali tuh ada yang meninggal kok. Oke. Dan yang meninggal itu yang takut mati. Iya, takut mati. Oke. Nah, gitu intinya itu. Jadi ada yang dari keluarga juga, ada yang dari customer juga, dan ada yang di sampingnya ruko kerjaan gitu, tiba-tiba pagi-pagi mati gitu. Jadi kita nggak ada yang tahu Meninggal aja gitu apa. mati. Iya, meninggal. Iya, meninggal. Jadi Oke, terus? akhirnya itu Udah juga nikah belum sih Villa? belum. Oh, pantesan takut mati ya. Emang kalau udah nikah masih takut? Emang Loh, paling enggak kalau udah nikah kan ya istilahnya udah ngerasain. Oh, gitu. Kalau ini kan belum ngerasain, jadi jangan sampai dong gitu istilahnya. Iya. Doain aja Baru ya, Pak, ngaku, ya. baru ngaku. Oh, ini lagi buka lowongan apa enggak? Iya. Enggak bisa jawab. Nanti lah, nanti Oh, nanti. masih mau mengejar Enggak, mimpi. Nih kalau ada yang narasumber perempuan belum nikah, itu pasti nanti rame di komen. Oh, gitu. Mau dong nomornya, IG-nya apa gitu, pasti begitu. Iya. Jadi buka lowongan apa enggak? Buka pendaftaran apa enggak? Kalau buka pendaftaran nanti pasti boleh yang daftar. Kalau nggak buka pendaftaran, nah kita bilang nggak buka pendaftaran gitu. Bukan, nanti CV-nya bisa dikasih ke Iya. bunda-bundaku. Oh, boleh. Siap. Terus pesan-pesan buat saudara-saudara muslim gimana? Buat kalau pesan-pesan buat saudara muslim ya, ini kan kita ngelihatnya dari manusianya ya, bukan dari agamanya ya. Jadi pas berkaitan juga sama pas waktu aku mau syahadat, itu aku juga bingung, ini nyari kemana ya gitu kan. Oke. Akhirnya nyari ke teman terdekat gitu yang dulu dekat gitu, pas waktu kuliah nanya, ya lu salah orang kata dia gitu. Salah orang kenapa? Iya, maksudnya mungkin dia Islam dari lahir, tapi dia bingung juga mau ngarahinnya kemana. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan meskipun buat aku sih, maksudnya yang Muslim dari lahir itu udah menjadi sebuah ini ya, sebuah apa kok? Apa dong? Sebuah apa dong? Sebuah ini Sebuah apa? jihad apa sebuah apa? Enggak, sebuah kenikmatan. Oke. Yang kalau udah Muslim dari lahir kan nggak perlu mencari ya. Kalau yang lain kan Muslim keturunan maksudnya. iya gitu. Kalau yang lain film kan Muslim tanjakan maksudnya. kembali ke fitrahnya kayak gitu. Jadi Iya. baiknya Terus? benar-benar maksudnya diamalkan untuk ibadahnya juga, untuk agamanya juga, karena mungkin kalau udah Muslim tapi hanya Islam KTP aja tuh sayang banget. Oke. Sayang banget. Ya, Jadi ya, meskipun itu kita tetap harus yang paling susah sebenarnya itu ya istiqomah gitu. Ya, kalau ya, kita menjaga Ya, emang yang susah tuh memang istiqomah. Kalau yang gampang tuh istirahat. Iya sih. Iya, kita harus tetap mencari ilmu-ilmu lagi dan belajar terus apa yang kita jalanin tuh udah benar atau belum, karena memang di Islam sendiri pun kan banyak ini juga kan. Apa aliran banyak sesat? aliran juga. Oke. Jadi yang baiknya biar tetap terjaga akidahnya, kita juga harus sering-sering untuk ikut kajian. Ya. Cari ilmu terus-terusan gitu, karena kan zaman selalu bergerak ya kok ya. Mungkin gitu Siap, aja sih. keren ya pesan-pesannya ya. Jadi buka pendaftaran nih. Awal lagi. Insya Allah ya nanti dimudahin ya. Amin. Oke, terima kasih banyak Villa ya. Seru tadi kita ngobrolnya. Sama-sama, Mudah-mudahan obrolan kita bisa jadi manfaat ya. Amin. Buat kita sendiri, buat teman-teman juga yang nonton. Juga insya Allah juga bisa membawa berkah lah ya buat yang lain ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya juga buat para pemirsa. Yang mau daftar silakan menghubungi nomor HP yang ada di deskripsi ya. Iya. Buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat. Nah, lu kan orang Ciben nih. Nomor rekeningnya keren nih. Berapa? Sacap sape. Berapa tuh? Sacap sape. Tahu nggak? 100. Ya, nggak tahu. Ciben palsu kayaknya nih. Cihun. Cina Hutan. 300 ya, atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita pamit undur diri. Insya Allah kita ketemu di konten-konten selanjutnya.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamsia ya, tahu Kamsia dong? Tahu dong. Oh, kirain nggak tahu juga.